Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. An-Nisa ayat 9. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Falyattaqu, maka adalah mereka bertakwa Allah pada Allah. Falyaqulu, dan adalah mereka mengatakan. Ingat-ingat, kalau mereka ya mereka, jangan diartikan kalian ya. Walyaqulu, dan adalah mereka mengatakan qaulan, pada ucapan sadidan yang benar. Kalau sudah falyattaqullaha ya. Apa? Kita bertakwa kepada Allah dengan cara selalu memikirkan keadaan generasi yang akan datang, mengantisipasi generasi yang akan datang. Mengantisipasi itu apa artinya apa? Mencegah terjadinya bahaya. Nomor 2, kita mencegah terjadinya bahaya pada generasi yang akan datang. Kita mencegah atau kita cegah adanya bahaya pada generasi yang akan datang dalam rangka takwa kepada Allah. Dalam rangka takwa kepada Allah. Koma, bukan karena lainnya. Jadi kita menjaga generasi atau mencegah terjadinya bahaya pada generasi dalam rangka kita takwa kepada Allah. Sebenarnya sudah bolak-balik ya sama. Kemarin apa? Kita takwa kepada Allah dengan cara memikirkan atau menjaga generasi. Demikian juga ini kita menjaga generasi dalam rangka takwa pada Allah, bukan yang lain. Jadi hanya dalam rangka takwa. Ingat loh ya, sekali lagi, apapun perbuatan kita hanya dalam rangka takwa kepada Allah. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, dan adalah mereka mengatakan dengan ucapan yang benar. Kita mengucapkan pada generasi dalam kurung, terutama pada anak kecil ya. Garis miring, terutama pada anak kecil ya. Kita ucapkan pada generasi, garis miring, terutama anak kecil, dengan ucapan yang benar. Dengan ucapan yang benar. Dalam kurung, ingat, ucapan pada orang tua adalah ucapan mulia. Ucapan pada orang tua adalah ucapan mulia. Koma, pada kerabat adalah ucapan ma'ruf atau dimengerti. Koma ya, pada kerabat adalah ucapan ma'ruf
atau yang dimengerti DSB. Jadi pada ayat sebelumnya sudah ya. Pada ayat sebelumnya itu waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah pada mereka ucapan yang dimengerti. Itu menghadapi siapa? Menghadapi ulul qurba, yaitu kerabat, menghadapi orang miskin, menghadapi para yatim. Tapi kalau menghadapi orang tua, waqul lahum qawlan karima, katakanlah pada mereka, waqul lahuma qawlan karima, dan katakanlah pada mereka berdua, yaitu ayah dan ibu, dengan ucapan yang mulia. Kita kalau selama ini ngomong kita pada orang tua tidak mulia, tidak memuliakan, ya kita istighfar, kita mohon ampun, kita doakan. Mosok ngomong sama ibunya kok gak boso, mak gelem mama. Kok gelem sih, mak gelem mama, tak sayang mak ya, gelem ya. Kalau bahasa Jawa kan ada kromo inggil ya, ada kromo, ada boso lah istilahnya. Ya pakai boso, jangan nggak boso sama orang tuanya. Itu apa, mau boso sudah terlanjur besar, ya enggak apa-apa. Ada dulu orang boso kromo inggil mengganti boso, bahasanya memuliakan pada orang tua itu pada waktu sudah menjadi mahasiswa. Paham ya, di bahasa Jawa itu ada 4 biasa ya. Biasa berarti misalnya turu ya tidur, tidur ya turu ya kan, tidur apa tuh, turu. Kemudian agak halus apa, madya, tengah-tengah apa, tidur menjadi apa, tilem. Nah, jadi kalau orang biasa tidur jadi turu, kalau agak memuliakan tidur jadi tilem. Yang paling memuliakan adalah tidur jadi sare. Itu kan cuma 3. Yang keempat apa? Keempat itu paling kasar. Nah, tidur jadi dekok. Tidur jadi deru ya, delosor ya. Makan kalau biasa mangan, kalau agak halus madya maka nedo, kalau halus sekali, sangat halus, dahar. Kalau bukan sekedar biasa tapi kuasar, badok ya. Badok, nyekek ya, jeglak ya. Misalnya makan halus itu nyosor itu ya, ya. Ya bukan halus itu. Untuk apa badok itu? Ya untuk menghinakan orang bodoh, menghinakan orang kafir dan sebagainya. Iku loh, mari badok langsung kematian. Nah, biasanya orang yang kurang ajar ya, malingi mari badok kematian. Nah, untuk orang tua, maka bagaimana caranya kita sesuai dengan Al-Quran, yaitu waqul lahuma qawlan karima, dan katakan pada 2 orang ibu bapak ucapan yang mulia, yang memuliakan, bukan sekedar bahasa Jawanya yang dikromo inggilkan, tapi yang memuliakan. Sudahlah, minimal orang tua itu pernah melahirkan kita. Kadang-kadang pada waktu melahirkan itu ya, sebenarnya kakinya itu gatel, tidak bisa nggaruk, cari
apa tongkat ya, cari tongkat. Jadi kalau habis melahirkan gitu mau garuk kakinya gitu pakai tongkat, krek 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 krek. Masa begitu itu tidak ada pengorbanan buat kita? Masa anak yang dilahirkan setelah itu besarnya ngomong, salahnya sendiri mak, kenapa mak melahirkan saya? Siapa yang menyuruh mak melahirkan saya? Kurang ajar anak ini. Nah, tetapi kalau menghadapi anak kecil, yang sangat wajib, amat sangat diingat adalah ucapkan kata-kata yang benar. Wa qulu lahum wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah mereka mengatakan dengan ucapan yang benar. Bukan syadidan. Kalau syadidan yang keras, kalau sadidan yang benar ya. Makanya kalau membaca jangan difasih-fasihkan, malah tidak fasih ya. Yang fasih ya difasihkan. Syadidan ya syadidan. Kalau sadidan apa? Artinya benar. Banyak kalangan manusia itu yang goblok-goblok ya. Ngomong pada anak kecil itu kadang-kadang tidak benar. Ngomong pada anak kecil, ayo ikut ke Jombang. Ayo, kok ikut ke Jombang? Anak kecil itu diomongi begitu, apa? Bisa ikut betul ya? Ya, Mun, kamu punya adik kecil misalnya, ya, punya adik kecil, punya ndak Mun? Ndak punya. Misalnya ada anak kecil, kamu ngomongnya, ayo mak, mama, ikut ke Surabaya kah? Ngomong begitu itu dosa sudah. Nanti di akhirat digoblok-goblokan sama malaikat. Kenapa kamu ngomong begitu? Anak kecil itu tidak bisa dibohongi ya. Nggak bisa. Kalau bahasanya abang-abangnya lambe, merah-merahnya bibir itu tidak boleh ya. Walaupun guyon tidak boleh bohong sudah. Akibatnya apa kalau dibohongi? Akibatnya anak ini akan jadi pembohong. Ini yang paling bahaya. Paling bahaya. Meskipun untuk kebaikan, pada anak kecil haram. Apa bohong? Paham ya? Yang sudah terlanjur maka cepat-cepat mohon ampun pada Allah. Itu menunjukkan kebodohan ya. Jadi pada anak kecil, yaitu pada generasi yang akan datang atau anak kecil, itu yang sangat harus diperhatikan adalah hendaknya ngomong pada mereka ucapan yang benar. Pokoknya kita menghadapi siapa? Menghadapi orang tua, bagaimana cara kita ngomong yang sopan, yang memuliakan. Injih gitu aja sudah. Kamu punya orang tua, orang tuamu kamu bosoni, kamu sungkemi, ya kan? Injih, padahal asalnya biasanya ngowoko ya. Moh ya. Jadi injih ngapunten. Senangnya bukan main ya. Orang tua bangga, senang sekali. Dunia akhirat kamu akan bahagia. Allahumma amin. Kalau dengan orang tua tidak bisa boso, tidak bisa memuliakan, itu bahaya sekali. Dunianya sudah bahaya, akhiratnya apalagi. Kalau kalian mau nikahi wanita ya kan, lihat dia itu bosan enggak dengan orang tuanya, ngomongnya itu memuliakan enggak dengan orang tuanya. Kalau tidak memuliakan, oh itu tandanya nanti dengan suaminya juga tidak akan memuliakan. Wes sudah. Dan binaannya sulit sekali.
Nah, misalnya Drik terlanjur gimana ya, terlanjur sekarang dibina ambek bapak ambek mak ya, boso angel mas angel ya gak iso sih belajar ngono kok angel dia ambek mlebu neraka. Repot mana dengan masuk neraka. Sudah terlanjur udah dibina ya kan. Atau sebaliknya ya, wahai para wanita, kalau kamu mau dinikahi oleh laki-laki, maka lihat bagaimana sikapnya pada ibunya, pada bapaknya. Kalau dia pemberani ya, suka mukul, pada istri pasti main pukul semuanya. Ya. Wis pasti sudah. Dengan ayahnya, dengan ibunya aja main pukul, apalagi dengan istri. Nah, dari gaya bicara harus gaya bicara sudah bisa mengerti. Kalau pada anak kecil saja suka bohong, apalagi pada pembohong, pada orang dewasa ya kan, mesti suka pembohong sudah. Apalagi pada rakyat. Orang anak kecil yang nggak pernah bohong saja dia bohong kok. Ya. Waktu wal yaqulu qaulan sadida. Ingat-ingat tuh ya, seumur hidup ini ya. Makanya kalau perlu Al-Qur'an sering dibaca. Sering dibaca. Kemudian menghadapi anak kecil, kita ucapkan yang benar karena ingat Al-Qur'an. Ya itu namanya hafal Qur'an. Paham ya? Kalau misalnya ingat sesuatu peristiwa, ingat surat Yusuf semuanya, oh berarti itu khatam surat Yusuf. Makanya ulama itu dikatakan semalam bisa khatam 2 kali khatam Al-Quran. Itu maksudnya apa? Maksudnya Al-Quran dimasukkan dalam dadanya. Sudah. Itu namanya khatam Al-Quran 2 kali. Oh kalau gitu kan 10 kali bisa, 1000 kali bisa. Ya iya, tapi kalau kamu dikatakan begitu, itu bohong itu ya. Padahal bukan bohong, sudah kenyataan. Makanya ahli ilmu itu 1 dibanding dengan ahli ibadah 1.000.000, sudah 1.000.000. Masih lebih bagus ahli ilmu 1, ya kan? Kalau dikatakan ahli ibadah itu semalam suntuk itu bisa khatam Al-Quran 2 kali, lah ahli ilmu itu bisa 1000 kali khatam Quran, Paham? Sudah gini aja, kalau kamu dingin-dingin abah begini, manuto, ojo ngeyel, ya. Itu loh. Semalam suntuk bisa khatam 1 kali atau 2 kali, sehari semalam 2 kali khatam. Iya, ulama 1000 kali malah. Ya. Sudah nggak usah sumbung-sumbungan. Caranya jangan sumbung-sumbungan itu akui kenyataan, akui kebenaran. Ahli ilmu itu masya Allah disukai oleh Allah. Makanya kita belajar mudah-mudahan dijadikan oleh Allah termasuk ahli ilmu. Allahumma amin. Ahli ilmu ngerti teorinya, menghadapi anak kecil kok ngomong bohong, wah sudah. Rata-rata orang bagaimana orang-orang sekarang ini pada anak kecil? 99,9999% itu adalah pembohong pada anak kecil. Iya toh ya? Anak kecil jatuh, ya terjatuh, nangis. Kemudian Mana tadi? Mana kodoknya? Sudah kodoknya saya pukul. Ya. Mana kodok dipukul itu ya? Itu loh. Kok apa perhatikan pada waktu jadi mahasiswa di Surabaya itu ya? Loh, kok di Surabaya sama dengan di Gebang ya, di Bulurjo? Siapa yang mengumumkan begini?
Ada anak kecil terjatuh, ternyata apa? Tempat jatuhnya itu dipukul-pukul, brok, brok, brok. Sudah, kodoknya lari. Kadang-kadang ya sudah saya pukul. Ini ya si nakal. Gak usah begitu. Ya, apalagi contoh yang biasa terjadi ya. Misalnya si anu nakal, ya, emas nakal, emas digepuk, ya tak gepuk ya, ya kadang-kadang gepuk bukan ide tapi ya, tak gepuk ya. Kenapa harus bohong? Gitu aja kok. Itu membahayakan. Disitulah orang bodoh nggak pernah belajar Al-Quran. Ya. Andai kita nggak pernah belajar Al-Quran, kira-kira apa yang kita lakukan? Bohong atau bohong? Bohong. Kadang-kadang anak kecil nangis ya, kemudian apa? Si orang dewasa disuruh keluar rumah. Pret, pret. Ada setan, awas ada setan. Anaknya terdiam. Ya mau nangis tapi tidak berani. Awas ada setan loh. Nanti kalau nangis ada setan. Ya. Iya, kala itu memang diam, tapi dia akan jadi pembohong selamanya. Na'udzubillah. Kita ngerti gini terus kita sampai kita lakukan itu sudah bagus sudah. Guru TK, guru MI, atau diantara kita kan juga ada menghadapi anak kecil ya kan. Jangan bohong. Ya. Wal yaqulu qaulan sadida. Makanya Al-Qur'an itu pas. Kapan Al-Qur'an mengakhiri dengan wal yaqulu qaulan sadida? Kapan Al-Qur'an mengakhiri ayat dengan waqulu lahum qaulan ma'rufa? Seperti ini sebenarnya ini ayat tentang pendidikan ya. Makanya orang kalau nggak ngerti Al-Quran bukan orang pendidikan. Orang pendidikan, orang punya kepribadian hanya orang yang Islam saja, orang yang ngerti Al-Quran saja. Kok diklaim begitu? Iya sudah, orang berkepribadian itu walaupun dikatakan oleh orang banyak itu salah, kalau dia mengatakan bahwa menurut Allah itu benar ya tetap benar kok. Ya. Ada anak yang pembohong sekali. Ya. Ada anak yang pembohong sekali. Di agama non-Islam itu apakah ajarannya yang keliru atau orangnya yang keliru? Insya Allah sebenarnya ajarannya benar. Itu anaknya itu suka bohong. Karena apa? Katanya menurut agamanya dia membohongi anak agar untuk kebaikan itu tidak apa-apa. Kenapa harus bohong? Ya. Sehingga anak itu loh masih kecil ditanya itu mesti bohong. Kamu tadi mengetahui, ditanya, kamu tadi mengetahui bahwa dia itu keluar dari pondok tanpa izin. Tahu nggak? Nggak tahu. Kamu nggak melihat tadi ini loh, apa keluar dari pondok lewat situ, kemudian kamu diomongi jangan bilang-bilang ya bahwa saya keluar. Kamu diomongi begitu malah. Kamu nggak tahu. Ciri Allah. Jibrilnya seolah-olah masih nggak ngaku. Itu gara-gara kecilnya suka bohong, suka dibohongi. Beberapa hari kemudian yang
dipeseni oleh yang pesan, yang teman yang keluar tadi didatangkan. Kamu ini tahu yang ini? Iya. Kamu pesan gimana? Jangan bilang-bilang ya bahwa saya keluar dengan ini. Baru dia terus diem. Nah, kok kamu berhari-hari bohong, kok bisa ya bohong ya? Hah? Disengaja loh, kok bisa? Jadi menghadapi anak kecil, menghadapi generasi yang akan datang, terutama anak kecil, maka apa? Kita mengatakan yang benar. Berkata yang benar itu sebaiknya kutipan langsung, bukan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu biasanya di awal saya mengatakan demikian, si B mengatakan demikian. Itu namanya kutipan langsung. Kutipan tidak langsung itu sudah dirubah. Saya menyuruh dia masuk. Nah, itu namanya kutipan tidak langsung. Tapi kalau kutipan langsung, saya ngomong pada si A, masuklah. Terus si A menjawab, terima kasih, sambil saya melihat dia masuk. Sambil masuk ya gak apa-apa, kata melihat disimpan. Berkali-kali abah ngendikan begini, itulah yang ucapan yang bagus. Jadi kutipan langsung. Allah berfirman, misalnya kepada para malaikat, hai malaikat, sesungguhnya aku akan membuat di muka bumi ini khalifah. Itu namanya kutipan langsung. Allah berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku akan membuat di muka bumi ini khalifah. Kutipan tidak langsung, Allah berfirman pada malaikat bahwa Allah akan membuat khalifah. Itu kutipan tidak langsung. Sebaiknya kutipan langsung. Ini ada ustazah Abah kumpulkan. Coba kamu kalau bicara pada Abah, usahakan kutipan langsung. Masih saja bukan kutipan langsung. Itu menunjukkan kebodohannya. Itu menunjukkan bahwa dia suka bohong. Siapa yang suka bohong? Kalian selama ini masih suka bohong. Bahkan kalau pernah dibicarakan pada orang lain, katakan aja, Hendrik, aku kemarin ngomong pada si A, Hendrik itu loh kok gemuk ya, Hendrik itu kok gemuk ya. Itu namanya kutipan langsung. Baru setelah itu dikomentari. Perasaan saya maksudnya kok gemuk itu kok gagah gitu loh maksudnya saya.